Terima kasih pemirsa dari Muslimah, Anda masih setia di kajian dari Muslimah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ketika kita ingin memilih pasangan hidup kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang tadi saya sampaikan, yaitu tentunya dari segi agamanya, dari segi akhlaknya, kemudian fisiknya, kemudian kemampuan finansialnya, kemudian dari segi jiwa kepemimpinannya, dan juga lemah lembut terhadap ahli keluarganya. Dan yang penting juga, carilah laki-laki yang mempunyai waktu yang cukup untuk istri dan anak-anaknya. Karena jangan sampai kita punya suami, dia tidak punya waktu untuk istri dan anak-anaknya. Silahkan suami bekerja dimanapun, tapi ketika dia pulang ke rumahnya, dia mempunyai waktu untuk istri dan anak-anaknya. Jangan sampai di rumah dia pergi lagi. Nah, di mana dia bisa mendidik istri ataupun anak-anaknya? Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin mencari pasangan hidup, maka coba perhatikan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mencari pasangan hidup. Bagaimana seorang suami atau seorang wanita mencari pasangan hidupnya, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha walinasobiha wa jamaliha wadiniha fazar fi zafiddin taribat yadak. Rasulullah SAW bersabda, nikahilah olehmu seorang perempuan itu, atau nikahilah olehmu seorang laki-laki itu, yang pertama lihatlah dari segi kemampuan hartanya, dari segi hartanya, kemudian dari keturunannya, kemudian yang ketiga dari fisiknya atau dari wajahnya yang menurut kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena secara kodratnya laki-laki ataupun perempuan itu lebih condong melihat fisik yang baik atau yang cantik atau yang tampan, atau yang itu secara kodratnya mereka lebih condong melihat fisik yang lebih sempurna. Dan kata Rasulullah SAW, kalaupun kamu tidak mendapatkan dari segi hartanya, dari segi keturunannya atau status sosialnya, dan dari segi penampilannya atau wajahnya, maka pilihlah dari agamanya. Ketika seseorang memilih pasangan hidupnya dari segi agamanya, maka kata baginda Nabi SAW, fazar bizatiddin taribat yadak, maka kamu akan beruntung dalam kehidupanmu. Maka kalau kita memilih agamanya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, karena kita yang mempunyai suami yang baik. Kalau kita memilih pasangan hidup kita, pasangan hidup yang soleh, begitu banyak keuntungan yang kita dapatkan dari kesolehan pasangan hidup kita, dari kesolehan suami kita yang kita pilih karena agamanya, karena emang dia orang yang baik akhlaknya. Yang pertama, apa keuntungan kalau kita memiliki pasangan hidup yang baik atau yang soleh? Yang pertama tentunya seorang suami yang soleh, yang baik, yang memahami pemahaman agama, dia akan menjadi suami yang bertanggung jawab atas keluarganya. Dia akan punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap ahli keluarganya. Dan yang kedua, seorang suami yang baik, seorang suami yang soleh, dia akan memenuhi nafkah keluarganya dengan mencari rezeki yang halal. Karena di antara salah satu tugas suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya, sebagaimana kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Yang ketiga adalah kalau kita mempunyai suami yang baik, yang soleh, tentunya suami yang soleh, suami yang baik, dia akan senantiasa melindungi keluarganya, dan dia akan menjauhkan dirinya dan ahli keluarganya dari perilaku-perilaku yang perbuatan-perbuatan yang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga suami yang soleh akan membimbing istrinya untuk senantiasa taat, untuk menjauhkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah." Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan yang bahan bakarnya itu dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita memiliki suami yang baik atau memiliki suami yang soleh, kita akan selalu mendapatkan bimbingan, kita senantiasa dibimbing oleh suami kita. Dan yang jelas, ketika seorang muslimah, seorang akhwat mempunyai pasangan hidup yang soleh, yang baik, maka dia akan senantiasa
akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dalam rumah tangganya. Karena ketika kita menikah, tujuan kita melakukan pernikahan itu selain melaksanakan perintah Allah, selain melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, kita ingin mengarungi kehidupan dunia ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketentraman, dengan penuh kebahagiaan. Karena kita kalau menikah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup berpasang-pasangan di alam dunia ini. Laki-laki dan perempuan dipasangkan dalam ikatan pernikahan itu untuk agar kita meraih ketentraman, kebahagiaan dalam kehidupan dunia kita ini. Sehingga seorang suami yang baik, suami yang soleh, maka dia akan mendatangkan ketentraman, kebahagiaan, dan dia bisa menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupannya dengan cara yang baik, bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan amarahnya, dan yang lebih utama lagi, suami yang baik dia akan bisa memuliakan istrinya, dia akan bisa berlemah lembut kepada pasangan hidupnya. Nah, pemirsa dari Muslimah dimanapun berada, itu ada beberapa hal yang harus kita pahami saat kita telah memilih seseorang atau seorang laki-laki untuk kita jadikan pasangan hidup kita, karena kita ingin berumah tangga bukan hanya sekedar di dunia, bukan hanya sementara. Kita ingin suami kita, suami yang nanti Allah tetapkan menjadi pasangan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita orang-orang yang dibimbing oleh Allah dan orang-orang yang Allah berikan kita jodoh yang baik, yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita pilih sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam ajaran agama Islam. Mari sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa qira'atana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.